Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kesempatan yang sangat berbahagia sekali ya. Pagi ini kita akan ada sedikit ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman alumni ya. Jadi kali ini kita ada sesi namanya Tips, yaitu Tursina Inspiring Podcast ya. Tanpa lama-lama ya, saya akan memperkenalkan bintang tamu pada pagi hari ini ya. Ini dia. Deng. Oke ya. Yang mungkin ini langsung aja ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa, kemudian sekarang melanjutkan studinya di mana. Bisa dimulai dari Wafda terlebih dahulu. Nama saya Aftina Zakia Wafda, biasanya dipanggil Wafda. Alumni di sini dari SMP sampai SMA, terus sekarang melanjutkan studinya di Kairo Al-Azhar, jurusan Usuluddin, Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke, silakan Salma. Saya Salma, alumni SMA Tursina IBS. Sekarang melanjutkan studi di Jordan, di kampus University of Jordan, Fakultas Syariah jurusan Fiqh. Oke, silakan Amel. Ya, nama saya Zikria Amalia Jamil, alumni SMP Taskia. Taskia, betul. Sekarang lanjut studinya di Al-Azhar Kairo juga, Fakultas Dirasat Islamiyah jurusan Usul. Oke, jadi ini adalah 3 orang ya alumni Tursina ya. Ada yang alumni Taskia ya, karena dulu kita namanya Taskia gitu ya. Jadi alumni Taskia yang meneruskan studinya, semuanya meneruskan studinya di luar negeri, di Jordan sama di Mesir. Oke. Mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini ya, Ustadz akan langsung tanya nih. Karena semuanya sehubungan SMP-nya di Tursina semua nih ya, di Taskia dulu ya, di Taskia. Mari kita, Salma enggak? Salma SMA-nya. Oke, jadi kita mari menyamakan menggunakan nama Tursina ya. Jadi dulu banget nih, angkatan pertama ya. Angkatan pertama SMP-nya. Jadi gimana sih sekolah yang dia belum ada alumninya, dia masih seonggok bangunan. Dulu asramanya di mana pertama kali? Andalus doang. Andalus Andalus kelas aja. Sama asrama di Andalus. Karena itu gimana ceritanya bisa tertarik kayaknya di Taskia aja deh gitu. Gimana Wafda? Amel dulu aja deh, Ustaz. Amel dulu. Iya, kan lebih murni gitu. Oke, Amel dulu deh. Beneran pas datang itu masih belum masuk pembangunan banget, gazebo juga baru satu belum jadi itu gedung. Tapi nggak tahu kayak panggilan hati. Gitu ya. Kayak ini aja deh. Gitu. Dari orang tua yang langsung di sini nih. Oh gitu. Kakak dulu muridnya Ustadz Ali. Oke. Terus ya ada ini ada pondok. Ustadz Ali bikin pondok nih. Pas datang sini lihat website-nya kayak bagus deh, kayak meskipun belum jadi tapi udah di sini aja gitu. Oke. Kalau Wafda apa? Aspirasi teman-teman ya Ustadz, dan Wafda pribadi kan dulu masih tanahnya nggak selebar ini, dan dulu cuma ada satu bangunan, ini kosong, semuanya kosong. Tapi yang pamfletnya, terus video-video yang kesebar kan yang bagus-bagus tuh Ustadz. yang terdahulu, yang dulu-dulu udah kayak kalah ini, udah paling bagus ya yang ini gitu. Ya udah, walaupun belum ada, cuman tapi kelihatan dari cara Ustadz direksi menyampaikan itu kayak meyakinkan kalau ya pasti bisa jadi kayak gini, insya Allah pelan-pelan, dan alhamdulillah kebukti sih Ustadz. Kalau Salma? Sebenarnya cuma dianjurkan sama orang tua gitu Ustadz. Cuman Tursina ini kan memiliki program yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Kayak gubrakannya tuh ada gitu, dari 5 penjurusan yang berbeda. Dan saya dulu memang tertarik di bidang agama. Jadi ketika semua sekolah itu menjadikan agama sebagai jurusan buangan kan Ustaz. Kan, ya gitu kan. Ya biasanya lebih dikit ya. Karena ada diterima IPA sama IPS gitu. Sedangkan di sini dikasih tahu di sana zat ulama yang kayak gini-gini, saya tertarik gitu karena sudah mulai difokuskan gitu. Sudah semua sekolah kan punya. Gitu. Saya memantapkan kayak ya bismillah insyaallah di sini akan ada yang bisa membimbing saya gitu sampai tuntas. SMA-nya juga angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama. SMA sih angkatan pertama ya? SMP angkatan pertama, SMA angkatan pertama. Kalau Wafda sendiri, apa namanya ya, motivasi awal setelah 3 tahun nih, 3 tahun SMP, kemudian pasti merasakan dong kayak, oh ini kurangnya di sini Taskia nih dulu, terus ini kurangnya di sini gitu. Kemudian, oke deh lanjut di SMA-nya deh, itu apa yang bikin kamu memutuskan
untuk tetap di sini gitu? Sedangkan pasti ada teman-teman kamu yang meneruskan di luar gitu. Sebenarnya Wafda nggak pengen lanjut di sini sih, cuman dengar dari orang tua kalau cuma sekolah 3 tahun di satu tempat itu kayak rasanya baru nyemplung terus kamu pulang lagi, itu nggak bakal dapat apa-apa, itu baru kamu nyicipin, sedangkan kamu belum bisa survive yang sebenarnya, belum bisa jati diri. Jadi kalau mau sempurna, ya sempurnain aja, nggak usah nanggung-nanggung. Nanti kalau terjun dunia baru lagi, kamu bakal adaptasi baru lagi. Makin lama untuk menemukan jati diri kamu. Jadi karena kamu udah tahu medannya kayak gimana, terus harus apa, dan harusnya kan ada plan. Oh ini yang kurang di sini nih waktu SMP, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Aku bisa nggak ya ntar SMA bisa memperbaiki itu semua. Jadi di sini kayak tahap untuk survive. Oh kita melengkapi kekurangan kita yang di SMP itu ke SMA ini dengan fasilitas dan semua fasilitas dari ustadzahnya kan satu sistem. Jadi kita menyempurnakan aja. Oke, berarti bahasanya lebih ke bertahan dengan yang ada dan melengkapi apa yang kurang. Iya. Oke. Itu ini ya, apa namanya, entah itu mungkin kamu ngikutin orang tua atau kayaknya bener nih alasan ini nih gitu. Awalnya sih pasti ya udahlah ngikutin orang tua, tapi di endingnya oh alah, jadi kerasa sendiri walaupun awalnya kayak terpaksa, tapi kita rasain sendiri nanti pas pertengahan udah kerasa oh iya sih ini yang dimaksud gitu. Oke. Jika dulu Salma tidak meneruskan di sini misalnya, apakah kira-kira akan seperti sekarang di Jordan sebagainya? Enggak sih. Karena based on experience dari sekolah saya yang lama tidak memberikan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi ketika saya tidak bisa dalam satu bidang akademik misalnya, ya tidak ada yang bisa membantu saya untuk meningkatkan dan mengembangkan minat saya gitu. Oke. Jadi karena biasanya kan emang sekolah saya yang dulu tuh emang mungkin tahfidnya bagus, cuman untuk bagian kayak kuliah agama dan lain-lain itu emang nggak kurang, jadi lebih ke PTN dan akademik gitu. Dan saya juga belum tidak menemukan sekolah yang benar-benar mau untuk mendampingi saya, memberikan les private dan memberikan banyak pilihan gitu. Oke. Jadi kalau memang saya tidak di sini ya mungkin tidak akan sampai ke Jordan. Oke. Karena tidak ada yang membimbing bahasa Arab jadi oke. dibutuhkan dan disediakan gitu. Oke. Sekarang kalau Amel nih SMP di sini 3 tahun ya Amel ya. Kabar baik tentang kamu itu kan menyebar dengan cepat ya, bahwasanya wah Amel tuh ini memang santri terbaik lah, santri terbaik. Ini jangan terbang dulu Mel ya, jangan terbang dulu. Itu jadi hati-hati habis ini jatuhin. Jadi apa yang kamu dapatkan sebenarnya selama 3 tahun itu, dan ketika kamu SMP dan kamu merasakan nih kira-kira oh ternyata manfaat itu sekarang ya ada, berdasarkan itu apa Mel? Pelajarannya saat akademiknya. Oke. Ya mungkin karena emang paling lama juga ya pas di SMA karena pindah-pindah, terus yang paling lama di sini 3 tahun, jadi itu jadi bekal banget buat melanjutin bahkan di luar sekolah ini juga pegangannya tetap itu gitu. Terus kalau misalkan tadi pertanyaan ke Kak Salma, kalau misalkan nggak di sini bisa lanjut apa enggak? Misalkan Kak Salma bilang enggak, bisa jadi banget sih. Soalnya Amal yang ngerasain lanjutan di luar. Meskipun sekolah Islam ya, tapi emang nggak semuanya kayak ngarahin buat ke fakultas-fakultas Islam di luar. Tetap yang dipandang atau yang dirangkul tuh emang yang PTN gitu. Jadi Amal kemarin ngurus kuliah juga sendiri. Gitu. Ya ada bekal SMP, terus ujung-ujungnya sama teman-teman SMP juga sama jadi kayak wah ya lumayan kebantu lah pas bahkan setelah 3 tahun habis itu mau kuliah masih ada efeknya gitu. Sekarang masalah studi lanjut yang kalian sekarang jalani nih gitu, pasti ada lika-liku atau bahasanya perasaan dalam negeri atau luar negeri, atau udah dari dulu mantep langsung fix Mesir nih dari Amel deh? Mesir tuh malah nggak masuk opsi sih. Gitu. Ya, tapi kalau emang pengen keluar pengennya dulu. Kan ada universitas lain yang Amel pengen waktu itu. Yang pertama banget dulu tuh pengennya ke Universitas Islam Madinah. Iya betul. Habis itu malu ya, jadi harus cari-cari lagi.
ternyata dapat alkosimia di Uni Emirat. Tapi waktu itu keburu tutup pendaftaran dan turun nilai saya, jadi nggak bisa dapat. Terus akhirnya kok yang jalan yang terbuka kayaknya ngarahinnya ke Al Azhar ya, ke Al Azhar gitu. Terus akhirnya dicoba, ternyata emang kayaknya cocoknya di sana. Cocoknya di Al Azhar gitu. Apa tuh, mungkin ada secuil kisah atau apa yang kemudian kamu merasa bahwasanya oh ini gini jalan yang dibuka nih oleh Allah, kemudian kayaknya nih ke Mesir nih apa? Kalau yang kan pendaftaran itu ke sana ya, tapi pas sampai sana ternyata pas berangkat juga masih kayak ini beneran ya mau ke Mesir gitu. Kan awalnya nggak pengen ke sana gitu, tapi pas sampai sana ternyata kalau emang mau belajar agama di sini bagus loh, banyak masyaikhnya, terus emang dari mana-mana juga mereka kok mau belajar ke sini. Jadi ya alhamdulillah ternyata Allah ngasih jalannya yang terbaik emang ke situ. Kalau Salma memilih Jordan, sudah masuk list nomor 1? Iya, emang dari dulu nggak pernah belok sih. Gitu. Waktu itu ditanya sama orang tua mau kuliah apa gitu. Berhubung keluarga saya kan semuanya dokter ya, jadi saya udah declare dari awal kalau saya nggak mau kedokteran. Saya bilang iya nggak apa-apa, ya maunya apa gitu. Saya mau masuk kuliah jurusan agama. Oh ya udah boleh. Gimana? Apalagi di Mesir saat. Ternyata melihat Mesir, yang kayaknya untuk saya kurang cocok, yang saya namanya nggak nyolot ya Ustaz. Karena saya orangnya nyolot banget. Terus kayaknya saya tidak akan berhasil gitu. Jadi saya emang ditaruh di tempat yang sangat ketat. Karena di Jordan itu jarang ada orang Indonesia. Jadi mau nggak mau ngomong bahasa Arab gitu Ustaz. Jadi kan itu akan ada keterpaksaan di situ. Jadi ya udah orang tua memberikan saya Jordan karena emang agak ketat. Tapi kamu sendiri juga memilih Jordan dengan alasan itu, dengan alasan karena negaranya sistem pendidikannya mungkin lebih strict gitu, lebih ketat gitu. Iya, dan selain itu karena di Jordan kan ada 4 musim, jadi musim panas tuh nggak terlalu panas sih nggak terlalu panas dibandingkan negara Arab yang lain. Jadi kayak adaptasi cuaca aja, saat saya kan orangnya sometimes agak kayak kalau musim panas kenapa gitu, jadi nilainya juga ada faktor itu juga. Memang ini ya, memang sudah niatan awal tidak meneruskan dokter ini ya memang ya? Iya, memang udah nggak sama sekali. Udah nggak. Saya juga langsung ambil IPS. Kalau Wafda? Sebenarnya sama kayak Amel sih. Kita bertiga nyari kuliahnya juga bareng, kayak satu situs. Ya kita coba-coba aja daftar dulu. Dan di Tursina kan juga udah diarahin. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada dapet Qatar yang waktu itu kan ada peluang untuk masuk ke Qatar juga. Kita coba ya semuanya kayak udah beberapa tahap dan nggak tahu kenapa setiap ada peluang yang semakin ada peluang terus kita usaha tapi kok susah gitu, nggak berhasil. Padahal peluangnya tuh udah besar banget tapi endingnya juga mau kita berusaha sekuat apapun nggak keterima aja. Ya akhirnya pilihan akhir ya udah ke Mesir aja lah. Di sana ya awalnya kan ya Allah Mesir kayak terlalu banyak kan orang Indonesia di sana. Terus sistemnya juga nggak seketat yang pasti pikirannya kalau nggak udah di sana kayaknya nggak makin baik gitu. Tapi ternyata itu kayak pikiran negatif yang cuma untuk ngeraguin gitu di awal. Setelah kita terjun di sana pasti kita nemuin ternyata Mesir itu nggak ya emang banyak orang Indonesianya, emang bandel-bandel, emang malas-malas, cuman di sisi lain itu banyak juga tempat-tempat yang bersejarah, terus banyak yang ngagum kayak kita belajar nih, terus ada penulisnya kan itu masyayikh yang mana itu limited banget kalau kita dapat momen sebelum ujian kita sowan ke silaturahim ke makamnya langsung. Itu kan satu momen yang wow, aku bisa ngunjungin kuburannya, makamnya dan bisa dapat langsung gitu. Jadi kayak oh ternyata Mesir nggak sejelek itu kok, masih banyak poin plusnya yang bikin betah gitu. Berarti melihat dari sisi positif ya? Iya, mencoba melupakan sisi negatifnya. Mencoba melupakan sisi negatif. Alhamdulillah pelan-pelan ya, nggak langsung otomatis lupa itu enggak. Culture di dalam sekolah, di dalam pembelajaran ya, di dalam kampus gitu. Gimana? Apa ya? Perbedaan yang sangat amat dirasakan gitu, berbeda. Gini banget nih kuliah di Mesir nih, apa aja? Amel dulu. Kelas yang besar. Emang kelasnya besar ya? Karena dia banyak banget ya? Iya, muridnya banyak banget. Itu padahal udah kayaknya 90% nggak masuk, tapi tetap rame gitu kuliahnya. Karena kan nggak ada absensi, jadi pasti banyak yang nggak masuk. Habis itu di sana modelnya itu auditorium, dia tinggi gitu, tapi nggak ada space tengah. Jadi jalannya cuma di kanan kiri. Jadi kayak naik-naik meja itu buat pindah itu biasa, dan tuh buat kita yang
orang Indo maksudnya meja kan ada buku gitu, itu buat mereka biasa tapi buat kita kayak gitu kaget. Oke. Wafda yang sudah dirasakan disampaikan kok Ustaz. Itu ya? Iya. Cuma kaget aja kok naik meja. Jadi kita pindah Kenapa kursinya. naik meja sih? Ya jadi semua ini meja kan, tapi kan gini kan ini Mejanya kursi kan ke atas meja, gitu. kursi meja tapi kan gini kan Ustaz. Jadi kalau pindah ke samping dulu kan lama ya. Sedangkan kita duduk di tengah, kita mau duduk di depannya lagi. Jadi nggak usah perlu ke samping. Oh, gitu? Jadi langsung loncat aja gitu. Dan itu bukan muridnya aja Ustaz. Iya. Kalau lagi ujian pengawasnya nge-share kertasnya juga gitu. Gitu? Iya. Jadi itu Oke. lumayan. Ya, itu Kalau Salma di Jordan di dunia waktu masuk kelas pertama kali banget saat ini tuh jadi di sana itu kalau kita kan misalnya telat masuk kelas akan ngetok pintu, Assalamualaikum Ustadz, saya izin masuk. Oh iya boleh, baru kita masuk. Waktu itu saya ada tabrakan jadwal, sebenarnya bukan tabrakan, kayak gap waktunya tuh gimana, mepet gitu. Jadi misalnya saya jadwal kuliah dari jam 9:30 sampai 10:30. Baru 11:30 sampai 11:30 ada kuliah lagi, tapi beda gedung dan lumayan jauh. Jadi kan dan waktu dosen yang ngasih waktu cuma 10 menit. Jadi untuk lari dengan keramaian kayak gitu itu kurang bisa kan. Jadi saya sampai sana itu telat 5 menit. Di situ guru udah masuk. Saya bingung kan saat sebagai orang Indonesia, saya diam dulu kan. Saya bingung celingak-celinguk aja gitu. Saya harus gimana ini? Saya ngetok, tapi nggak dijawab kan. Sampai akhirnya ada orang Afrika lihat ke saya bilang, nggak apa masuk aja gitu. Jadi kayak, Assalamualaikum dokter, maaf saya terlambat, saya izin masuk. Oh ya udah silakan masuk. Saya pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan di Arab. Ternyata waktu itu ada yang telat juga Ustaz. Langsung nyelonong aja tuh duduk masuk. Kan saya kayak, hah? Udah gitu dong. Cara masuknya kayak gitu. Iya, kenapa kayak gitu? Jadi ketika masuk dari izin masuk itu jadi sesuatu yang aneh gitu. Jadi emang dan cium tangan. Mereka tidak mau dicium tangan ya Ustaz. Jadi cuma orang-orang Indonesia atau Malaysia gitu mungkin yang ada adat untuk cium tangan. Jadi waktu saya punya ustazah talaki Al-Quran gitu, kalau kita datang cium tangan ustazah nggak mau. Dia sampai menurunkan tangannya gitu. Teman saya juga pernah dinasihatin sama temennya, kalau kamu tuh perempuan, kamu tuh muslim, dan kita sama-sama manusia, jadi kamu jangan merendahkan dirimu gitu. Mereka adatnya kayak gitu Ustaz. Iya, jadi apa ya, kebiasaan pergaulan lah ya sesama. Iya. Tapi jadinya kita sebagai orang Indonesia dikenal kayak, oh kalian tuh orang yang sopan gitu. Kan di Arab nggak ada yang adatnya seperti itu, yang kayak izin dulu mau masuk, terus salim, terus menunduk, terus merendahkan suara gitu tuh kan jarang Ustaz. Jadi kayak dianggap sopan, Mungkin jadi menyenangkan. Mungkin orang Arab seperti itu ya. Di Mesir juga seperti itu ya. Menganggap bahwasanya orang Indonesia tuh kayaknya orang yang paling sopan nih daripada orang-orang lainnya gitu kan ya. Nggak berani macam-macam. Kalau di Mesir apa culture shock untuk pergaulan sehari-harinya? Kayaknya tadi mungkin di Jordan gitu ya, ketika kaget nih ternyata gurunya nggak mau disalimi, nggak mau dicium tangan. Iya. Kalau di Mesir apa? Di Mesir digabung nggak sih? Apa kelas cewek cowok? Beda. Beda kampus. Kalau di Jordan juga? Enggak, kita satu kelas. Jadi ya satu kampus, satu kelas. Cuman untuk misalnya mau lantai 2, itu tangganya dibedain cowok-cewek. Oke, tapi kelasnya tetap saja satu. Iya. Boleh pisah kursi tapi? Kursinya selalu cowok di depan, cewek di belakang. Oh, oke. Kalau di Mesir beda kampus ya? Iya. Kampusnya cowok sendiri, kampusnya cewek sendiri. Pengajarnya juga sama? Beda. Enggak, maksudnya pengajarnya itu ada yang ustadz gitu? Oh, kayaknya kita doktoral semua ya? Iya. Jarang sih Ustaz. Perempuan semua. Perempuan semua? yang Gitu. Oke. Kalau di Mesir selain itu apa? Culture shock untuk pergaulan sehari-hari? Kalau di sana itu ya kan kita biasanya kalau minta sesama tolong, orang Mesir mungkin? Minta tolong kita ngucapin terima kasih. Kalau di sana kalau kita ngucapin syukron, buat apa syukron? Nggak harus, kamu nggak harus bilang terima kasih gitu. Jadi kayak ada terima kasih di sana itu nggak ada. Syukron itu bukan buat aku, tapi buat Allah. Jadi jangan ngucapin ke gitu? aku. Iya gitu. Oke. Nah, kalau kita bilang syukron kan di sini dijawab afwan gitu. Nah, kalau kita bilang syukron di sana bilang asyukrulillah gitu. Gitu. Oke. Oke, kemudian kalau ini sudah berapa tahun nih? 2. Salma udah 2 tahun ya? Salma setahun ya? Iya, setahun ya. Di negara yang menjadi tujuan kalian sekarang sekolah itu, kemudian pasti ada perkembangan dong, kayak perkembangan pikiran bahwasannya ternyata ngambil usuluddin itu manfaatnya di sini itu. Apa yang kemudian kamu rasakan Wafda dengan mengambil usuluddin itu? Kalau usuluddin alhamdulillah kan belajarnya tentang yang dasar agama banget, yang kayak Al-Qur'an, terus hadis, terus ya seputar itulah. Jadi kalau kita semama ngelakuin, kan selama ini kita ngelakuin ibadah ya cuma tahu
ya ini ada hukum fikihnya gini. Tapi ternyata di balik itu hukumnya tuh dari Al-Qur'an, dari kisah ini yang kalau di sana kan belajarnya tafsir ya. Tafsir dari cerita ini tuh muncul ini tuh ternyata ada pengetahuan baru lah yang bisa relate dengan ibadah kita sehari-hari, terus kehidupan kita sehari-hari, nggak cuma ibadah sih, cara kita berinteraksi itu kan juga semuanya dasarnya dari Al-Qur'an. Jadi kayak lebih realistis untuk semakin yakin gitu loh, agama Islam komplit banget ya ternyata. Cuma dengan satu buku itu udah menciptakan bercabang ilmu gitu. Sebenarnya usul din sama usul fikih itu kan ilmu alat sebenarnya ya. Jadi dia sebenarnya kan ilmu alat yang kemudian diperbantukan untuk memahami Al-Quran sama hadis, begitu kan ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya usuluddin sama beberapa cabang ilmu, maksudnya kayak misalnya ilmu kalam, misalnya balago, misalnya mantik dan sebagainya, itu nggak ada, mungkin manusia nggak bisa memahami Al-Quran mungkin ya. Kalau misalnya diambil gimana? Setelah sekian tahun, 2 tahun kemudian kuliah, itu apa yang kemudian kamu ini? Iya, apalagi terutama di subjek-subjek baru sih, kayak mantik itu kan baru ada di kuliah ya, baru tahu juga, baru kenal. Habis itu lebih dalam akidah, terus jadi lebih tahu maksudnya akidah yang sebenarnya tuh nggak cuma ngafal sifat-sifat Allah doang loh gitu, tapi beneran kenal Allah gimana caranya, dan tuh kayak lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak oh iya, ini bener, sebelum kita ibadah kan harus tahu dulu nih siapa yang diibadahin. Jadi kayak lebih madah-madahnya lebih dapat gitu. Oke. Ngimpact nggak ke kehidupan pada saat ini, misalnya selama berjalan perkuliahan ini? Pasti ada impact-nya. Apa itu salah satunya mungkin bisa diceritain? Iya, jadi lebih maksudnya selama belajar juga jadi lebih tahu kan kita ternyata masih kosong banget nih. Terus jadi kayak lebih nggak gampang ngeremehin orang, terus kayak lebih jadi takut buat ngasih opini, bukan takut ngasih opini ya, maksudnya kayak jadi lebih berhati-hati gitu dalam ngasih ucapan, opini, atau kayak ngasih tahu sesuatu gitu. Jadi kayak harus yakin banget itu benar baru. Kalau Salma? Usul fikih itu kan belajar tentang fikih ya Ustadz. Fikih itu adalah perbedaan, banyak perbedaan dari fikih itu kan. Maksudnya bahkan beberapa keputusan hukum fikih itu masih dalam perdebatan ulama gitu kan Ustadz ya. Jadi yang didapatkan dari fikih dari saya sendiri adalah kesadaran bahwa sebenarnya Islam itu banyak perbedaan, tapi kita tetap sama gitu, menyembah Allah dan bersaksi Rasulullah sebagai nabi gitu kan Ustadz. Jadi yang didapatkan adalah ya kalau misalnya ada perbedaan ya memang berbeda, tapi tidak untuk membedakan bahwa kayak kamu bukan Islam, kayak misalnya yang terjadi di Indonesia gitu kan Ustadz. Beda antara NU sama Muhammadiyah, berantem gitu. Padahal sebenarnya kan sama, tujuannya adalah kita beribadah gitu. Padahal cuma beda mazhab aja gitu. Misalnya kalau misalnya orang-orang awam kayak orang-orang desa kan tidak mengerti itu kan Ustadz. Jadi belajar itu untuk mencari tahu perbedaannya di mana, persamaannya di mana, lalu kita akan membawa itu dan menerangkan pada mereka bahwa ini emang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya itu sama, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Berbeda. Sebenarnya berbeda itu baik-baik saja ya? Iya. Lebaran berbeda baik-baik saja sebenarnya ya? Tidak berbeda tapi tidak menyimpang. Berbeda. Kalau di Jordan misalnya mungkin kasus perbedaan dan sebagainya itu banyak apa enggak yang refer to apa yang kamu pelajari itu? Ingat saya di Jordan itu juga pakai mazhab Syafi'i, cuman kalau musim dingin itu kalau sholat di masjid itu saatnya selalu dijamak. Oh gitu? Iya, kalau musim dingin. Karena? Mazhab siapa itu? Lupa tapi saya. Karena airnya dingin sekali. Sebenarnya airnya dingin sekali, jadi itu dikasih keringanan untuk sholatnya dijamak kalau sholat di masjid. Oke. Itu yang dijalankan di sana, dan itu ya ada juga yang menjamak atau hampir seluruhnya pasti dijamak di sana? Kayak kalau di masjid hampir seluruhnya dijamak. Gitu ya? Iya. Berarti duhur, asar, maghrib, isya jadi satu di maghrib gitu? Enggak. Sorry, maghrib isya jadi satu. Iya, gitu lah. Jauh banget. Kalau enggak dari gerakan sholat gitu. Misalnya kalau kita kan duduk tahiyat akhir itu kakinya dimasukin satu. Kalau mereka tuh sama aja kayak duduk tahiyat awal gitu. Ya kadang-kadang kaget ya. Bahkan ada yang tidak takbir ya. Bahkan ada yang tidak bersendekap ya. Tidak gitu gini, ya. Kadang gini juga ya kayak gitu. Itu kan ya perbedaan sebenarnya, tapi baik-baik saja sebenarnya. Iya. Berhubung belum pernah nih ya kayak ke Mesir ataupun ke Jordan mungkin. Pertama kali ngelihat perbedaan sholat mungkin yang mendasar banget ya, perbedaan sholat mungkin itu ternyata bisa seluas itu ya, maksudnya tuh seluas itu penafsiran banyak ulama gitu loh. Misalnya kita mengaca kepada
hadis-hadis yang kemudian ada dari Abu Hurairah, misalnya dari Ibnu Majah dan sebagainya itu apa ya? Perbedaan itu nyata dan itu memang diperbolehkan gitu. Iya. Kalau misalnya dulu mungkin zaman Rasul tuh gampang banget ya. Tinggal nanya doang. Sekarang kan nggak tahu mau nanya ke siapa kan. Sekarang ya. Jadi memang memerlukan ilmu-ilmu alat itu yang pendukung bahwasanya apa yang dijelaskan Allah di Al-Qur'an itu sebenarnya relevan sama zaman sekarang. Menjadi satu-satunya kitab gitu ya. Menjadi satu-satunya kitab yang pedoman yang relevan dari zaman ke zaman gitu. Oke, kemudian selanjutnya nih, apa yang sampai sejauh ini kalian ambil dari kuliah di luar negeri? Kuliah di luar negeri ya. Jadi mungkin nggak semua orang ya bisa, mungkin banyak orang yang mengimpikan kuliah di luar negeri gitu. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan hasil itu untuk kuliah di luar negeri itu. Nah, kalian sudah kemudian kuliah di luar negeri itu apa 1, 2 poin atau 3 poin yang kemudian kalian dapatkan di situ? Dimulai dari Salma dulu deh. Cara survive sih Ustaz. Itu yang paling itu, karena kita kan jauh dari orang tua, terus perbedaan adat, perbedaan bahasa, terus mata uang dan makanan. Jadi kayak kita harus bertahan hidup dengan cara apapun yang halal, tapi untuk mengatasi itu gitu. Misalnya kayak tapi lupa kepikiran tadi, lupa. Gimana ya? Kayak contohnya bahasa gitu Ustaz. Mungkin kayak misalnya saya nggak bisa bahasa Arab, kan saya harus berbicara dengan mereka, jadi harus mencari solusi dong. Kayak problem solving tuh harus selalu dipikirkan setiap hari. Benar-benar. Gimana belum kalau misalnya ada kemungkinan terjadinya kriminal dan lain-lain. Kita kan di negara orang, nggak tahu mana orang baik mana yang ini gitu kan Ustaz. Jadi kayak setiap satu harus selalu was-was, harus selalu memiliki masalah yang harus cepat diselesaikan sendiri gitu kan Ustaz. Kayak misalnya yang remeh bahasa gitu Ustaz. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab ya kamu harus bisa bahasa Inggris dimanapun caranya. Karena itu hanya bahasa itu yang bisa di sana kan. Karena Inggris bahasa internasional, bahasa Arab bahasa lokal gitu. Sebenarnya itu aja sih Ustaz, kayak bagaimana cara survive dan problem solving dengan cepat. Karena kita tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha ya, berleha dengan adaptasi itu ya. Jadi jadi kayak bisa ketemu orang ada masalah, masa mikir dulu ntar deh 2 hari kan nggak mungkin kan Ustaz. Jadi harus cepat diselesaikan dan cepat ya gitu pokoknya Ustaz. Kalau Wafda apa? Kalau di sana kan kebanyakan emang mahasiswa kan, lebih dari hampir 10.000. Terus kalau di sana, di sini Wafda 6 tahun emang putri semua, nggak ada putra. Tapi di sana kita terjun di sana ya isu-isunya memang banyak kriminal. Jadi untuk perempuan untuk keluar sendiri itu pasti sangat bahaya. Ketika nyampe di sana ya kamu dituntut harus bisa humble ke semuanya, maupun cewek cowok ya udah. Awalnya di sini biasa diem-diem aja, terus di sana dituntut kalau keluar harus ada cowoknya biar kita aman. Jadi di situ kita harus benar-benar pinter gimana pergaulannya yang kayak kita bisa berteman sama cowok, cuman harus juga jaga ada batas-batasannya. Jadi itu mungkin yang agak-agak susah ya, karena kita butuh banget kalau di sana, tapi kita juga harus menjaga. Jadi takutnya kalau salah tindakan juga salah jalur. Jadi ya itu yang paling struggle sih. Kalau Amel? Kalau menghargai kesempatan sih Ustaz. Waktu kita di sana kan bentar doang ya, tapi yang harus dipelajari, yang harus segera ditangkap tuh kayak banyak banget gitu. Jadi kayak ayo jangan malas-malasan. Tapi kan susah ya karena nggak ada controlling yang kuat gitu, controlling yang ketat. Jadi kayak pasti sering males, jatuh bangun lagi, nanti cari lagi yang bikin semangat gitu. Sama berani sih Ustaz. Kalau misalkan kita nggak berani selama masih bener ya, kalau nggak berani buat bela diri, maksudnya ngebela diri gitu, bakal dimanfaatin sama orang-orang sana, karena kan kita pendatang gitu, ya. Ini terakhir ya sebelum ke segmen selanjutnya ya. Itu gimana kalian bisa memanage sedemikian rupa bahwasanya aku nih kuliah di luar negeri, aku kekejar waktu, atau gimana yang itu yang memotivasi kemudian bangkit, aku harus rajin karena ini gitu. Kalau dari Amel apa? Lingkungan Ustaz. Emang dari awal kayak maksudnya cari teman-teman yang sevisi gitu, sevisi semisi gitu, kayak sama-sama ngingetin di sini bentar loh gitu. Ayo belajar gitu. Nggak dari awal nggak yang langsung rajin sih Ustaz. Pasti kan apalagi mungkin pas di Indo sempat
yang kita ada sesi online gitu lama, maksudnya kan lumayan berantakan ya, jadi jadwal hariannya gitu. Pas di sana udah mulai berkegiatan harus keluar juga, jadi kayak ayo dimulai lagi dari nol sih, sama aja. Cuman yang penting lingkungan teman-teman rumah, terus sama teman-teman yang di kuliah, kakak kelas gitu-gitu. Kalau Salma? Kalau saya sih lebih ke belajar dari kesalahan, karena sebelumnya kan kuliah di Indonesia, terus melihat di sini tuh bukan saya masuk meremehkan, tapi kemarin waktu saya kuliah di Indonesia tuh untuk mendapatkan IPK 3,65 itu sangat gampang sekali. Terus saya kesana, saya pikir sama gitu kan. Ternyata kok nilai saya gini ya. Jadi harus kayak, oh ternyata emang nggak semudah itu. Jadi ada sebuah kesalahan untuk menyamakan antara kuliah di luar negeri, karena kan di Indonesia kan dibilang gampang karena saya mengerti apa yang diomongin sama dosen, apa yang dimau sama dosen gitu. Dan saya kan ada keterbatasan bahasa. Jadi di situ ya gimana caranya kita harus lebih ekstra gitu untuk belajar. Jadi ya, dan melihat di Universitas Jordan itu lumayan ketat dalam akademik, dalam nilai dan DO-DO. Jadi ya mau nggak mau saya harus berusaha keras gitu. Oke, kalau dari Wafda? Kalau di sana kan kalau kita terjun langsung benar-benar bebas. Di sana ada organisasi, ada talaki, terus ada belajar, dan di situ kayak ya kali 4 tahun aku bisa dapat semuanya. Jadi kayak kalau kita nggak ya nemu partner yang biasanya teman-teman gerombolan perkumpulan sendiri yang nggak searah, pasti bakalan itu saat kayak goyah-goyah. Jadi menurut pengalaman Wafda kemarin setahun, Wafda pernah nyicipin organisasi tuh kayak gini. Wafda pernah nyicipin juga ya nyicip bentar-bentar, jadi sekarang pulang nih, oh nanti setidaknya balik ke sana ada gambaran aku lebih suka kemana, jadi ada wah tinggal 2 tahun lagi nih, nggak bisa dong, aku udah nyicipin semua, jadi yang harus fokus ini harus kesampaian, karena ntar balik-balik ditunggu apa hasilnya kan malu sendiri, nggak ada apa-apanya ya. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing ya dengan kita, dan sudah mau bersedia untuk divideokan nanti, dipublikasikan. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kalian ceritakan, kalian sharingkan ini bisa menjadi inspirasi orang untuk bergerak dan berubah begitu ya. Closing statement terakhir dari masing-masing kalian nih tentang menuntut ilmu atau tentang mondok, dari Wafda dulu. Jangan pernah nyanyain waktu, kayak mungkin kita ngerasa ini biasa aja saat ini, tapi udah terima aja ya, udah fokus aja, jangan kayak lagi di sini nih terus harusnya aku di sana, yang membayangkan hal lain itu kayak wasting time. Harusnya kamu harus bisa memanfaatkan, jadi kayak ya udah terima dan enjoy aja waktunya di situ. Jangan menyia-nyiakan ya. Daripada menyesali mending melakukan ya. Kalau Salma apa Salma? Terakhir. Semua pilihan itu berat. Kuliah itu berat, tidak kuliah itu berat, mondok itu berat, tidak mondok juga berat. Jadi harus memilih mau yang berat yang mana. Benar. Amel? Apapun jurusannya, karena kita muslim, belajar agama jangan ditinggalin sih. Belajar agama jangan ditinggalin ya. Mungkin itu adalah closing statement dari masing-masing narasumber kita, bintang tamu kita hari ini ya. Terima kasih banyak Wafda, terima kasih banyak Salma, terima kasih banyak Amel. Semoga hajatnya ke depan semakin lancar semuanya, studinya lancar, dan bisa kembali ke Indonesia dengan membawa manfaat yang banyak sekali. Amin. Saya akhiri sharing session kali ini, tips kali ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.